terkait hukuman mati yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Hukuman mati sering dipandang sebagai bentuk hukuman tertinggi untuk pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau pelanggaran narkoba. Pendukungnya berpendapat bahwa hukuman ini dapat memberikan efek jerah dan menegakkan keadilan bagi korban. Namun, ada pula kritikan yang menilai bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan membuka peluang kesalahan dalam sistem keadilan, sehingga orang yang tidak bersalah bisa menjadi korban. Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa hukuman mati belum tentu efektif dalam mengurangi tingkat kriminalitas. Di Indonesia, hukuman mati masih diterapkan untuk kasus kejahatan berat, seperti narkoba dan pembunuhan. Namun, ini menimbulkan dilema moral dan hukum. Hak untuk hidup adalah hak paling dasar yang tidak dapat dikembalikan setelah nyawa seseorang dihilangkan, dan sistem hukum kita tidak sepenuhnya bebas dari risiko kesalahan atau ketidakadilan. Kesalahan dalam vonis, terutama dalam kasus hukum mati, akan menimbulkan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Selain itu, hukuman mati menghalangi kesempatan bagi terpidana untuk menebus diri dan menjalani proses rehabilitasi. Jika diberi kesempatan kedua, beberapa narapidana bisa mengalami perubahan positif dan memberikan kontribusi baik bagi masyarakat di masa depan. Hukuman mati juga menutup peluang untuk mengeksplorasi metode penanganan kriminal yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi diri pada pembalasan. Untuk itu, Indonesia bisa mempertimbangkan untuk menggantikan hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman lainnya yang tetap melindungi masyarakat, namun tidak melanggar hak hidup dan memberikan kesempatan bagi perubahan positif bagi terpidana. Pandangan saya terkait aborsi yaitu saya setuju dengan tindakan ini jika dilihat dari beberapa sisi. Karena pada dasarnya aborsi merupakan keputusan pribadi yang sangat sulit dan harus sepenuhnya menjadi hak perempuan. Dengan dukungan informasi yang komprehensif, aborsi tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga emosional, sosial, dan moral yang perlu dipahami oleh pihak yang terlibat. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi tubuh dan kehidupan sendiri, terutama dalam situasi yang melibatkan risiko kesehatan, trauma, atau faktor sosial yang rumit. Dalam banyak kasus, aborsi bisa menjadi keputusan yang sulit namun tepat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental perempuan yang mengalaminya. Saya juga percaya bahwa akses pada layanan aborsi yang aman dan legal adalah hal yang sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan perempuan. Tanpa adanya akses ini, banyak perempuan mungkin melakukan aborsi dalam kondisi yang berisiko dan tidak aman yang justru dapat membahayakan hidup mereka. Dengan layanan yang profesional dan adanya dukungan konseling, perempuan dapat melalui proses ini dengan aman sekaligus memahami dan menerima konsekuensi emosionalnya. Dalam hal ini, layanan kesehatan perlu didukung oleh kebijakan dan menjaga hak perempuan, sekaligus menawarkan ruang bagi mereka untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75-77, aborsi diperbolehkan di mana untuk kasus yang mengancam nyawa ibu, janin yang mengalami kelainan genetik atau bawaan yang membuatnya sulit berada di luar kandungan, dan kasus pemerkosaan. Tindakan ini harus disetujui oleh ibu yang mengandung, suami, atau keluarga dan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitasi kesehatan yang ditunjuk oleh kementerian. Pandangan saya terkait tindakan eutanasia yaitu saya tidak menerima adanya tindakan ini. Karena eutanasia merupakan isu kompleks yang berkaitan dengan aspek etika, moral, serta hak individu atas kendali terhadap hidupnya sendiri. Di satu sisi,
Eutanasia dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap individu untuk memilih mengakhiri penderitaan mereka, terutama dalam kondisi penyakit yang tidak tersembuhkan dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bagi sebagian orang, memiliki pilihan untuk meninggal dengan damai dan bermartabat bisa menjadi hak yang penting. Namun, keputusan itu tentu harus didukung oleh pertimbangan medis dan legal yang ketat agar tidak disalahgunakan atau dipaksa oleh pihak lain. Di sisi lain, eutanasia menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip bahwa nyawa manusia tidak seharusnya diakhiri secara sengaja. Banyak pihak, termasuk beberapa agama dan kelompok hak asasi manusia, melihat eutanasia sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai kehidupan, penghargaan terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, apabila eutanasia diperbolehkan, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa regulasi yang ketat dan standar etika yang kuat diterapkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan semua pihak, terutama pasien dan keluarga. Eutanasia dianggap sebagai tindakan pidana di Indonesia karena merupakan salah satu bentuk kesejahteraan terhadap nyawa yang diatur dalam pasal 344 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berisi barang siapa merampas nyawa orang lain atas pemerintahan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.